Widyagi Salve. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Ilde Fonsareng, NIM 25869050821. Adalah mahasiswa PPG dalam jabatan guru tertentu batch 3 tahun 2025 pada LPTK Sekolah Tinggi Santo Yakobus Merauke. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja pada Sekolah Dasar Impres Ain, Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan praktik pembelajaran di kelas 5 dengan topik Aku diciptakan sebagai perempuan dan laki-laki dengan subtopik kesetaraan. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih dan selamat menyaksikan. Siap beri salam. Selamat pagi. Selamat pagi, silakan dulu. Terima kasih. Baik, anak-anak. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita menunaikan puji dan syukur kepada Tuhan atas segala berkat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita masih diperkenankan untuk berkumpul kembali di tempat ini. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami, yang bersurga, dimulakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah rezeki hari ini yang bersama kami, seperti Kau mengampuni kesalahan kami, dan jangan masukkan kami dalam cobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Vanessa sudah memimpin doa pembukaan pelajaran bagi kita pada hari ini. Kalian dengar nama dulu ya? Ya. Alfrida Nay, Ada Ibu. Alfridus Tae, Ada Ibu. Arwina Seu, Ibu. Anselma Kosa, Ada Ibu. Irnayati Teti, Ada Ibu. Janses Tamama, Ada Ibu. Zinorius Klau, Ada Ibu. Katarina Seran, Ada Ibu. Maria Delvita Klau, Ada Ibu. Marcela Aek, Ada Ibu. Maria Marcela Klau, Sabe. Nadian Tonaha, Ada Ibu. Yani Anita Klau. Ada Ibu. Ya, tepuk tangan. Se. Ma. Se. Ibu ingin bertanya, siapa yang masih ingat pembelajaran kita pada minggu lalu? Minggu lalu itu kita berbicara tentang apa? Siapa yang tahu? Siapa yang masih ingat? Ayo coba. Minggu lalu itu kita berbicara tentang apa? Laki-laki dan perempuan. Iya, minggu lalu itu kita berbicara tentang laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan itu kita sebut apa? Manusia. Jadi Allah menciptakan manusia itu sesuai dengan gambar dan rupa Allah, toh? Ya. Ya. Jadi pembelajaran kita yang minggu lalu itu kita berbicara tentang aku diciptakan sebagai Manusia. citra Allah. Citra Allah itu gambar atau rupa Allah? Atau rupa Allah ya? Ya. Jadi kalau orang bilang manusia diciptakan sesuai dengan citra Allah. Citra Allah itu berarti apa? Saya belum tahu citra Allah itu. Gambar atau rupa Allah. Iya,
Citra itu gambar atau rupa Ya. Iya, gambar atau rupa. Iya. Pembelajaran kita hari ini kita akan berbicara tentang subtopik yang kedua toh hari ini. Minggu lalu kan subtopik yang pertama. Hari ini kita belajar subtopik yang kedua, yaitu aku diciptakan sebagai perempuan dan laki-laki. Itu topiknya. Terus yang akan kita belajar subtopiknya yaitu tentang kesetaraan. Kesetaraan itu sama ya? Bisa toh? Bisa. Kesetaraan itu sama. Jadi minggu lalu kita sudah bicara tentang manusia laki-laki dan perempuan. Terus hari ini kita berbicara lagi tentang kesetaraan. Iya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sama mulia di hadapan Allah. Itu tujuan pembelajaran kita yang pertama. Ya. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita yang kedua, mengidentifikasikan contoh sikap menghargai kesetaraan yang ada di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Kesetaraan atau kesamaan itu bukan saja hanya di sekolah atau di rumah, tetapi di masyarakat juga ada. Bisa tahu, bisa mengerti? Bisa. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu menunjukkan perilaku saling menghormati antara laki-laki dan perempuan dalam aktivitas kelompok. Jelas toh? Jelas. Iya. Jadi kedua gambar yang ada di sini ini mereka sedang berbuat apa? Bekerja sama. Ya, mereka sedang bekerja sama. Mereka bekerja sama ini membuat apa? Mereka bekerja sama buat apa? Yang ini gambar pertama dan kedua. Mereka sementara bekerja sama membersihkan apa? Lingkungan. Ya, mereka bekerja sama membersihkan lingkungan sekolah. Jadi kehidupan di masyarakat itu juga perlu adanya kerjasama. Adanya kerjasama. Contohnya kita sama-sama berkumpul untuk bekerja sama membersihkan lingkungan sekolah atau lingkungan masyarakat. Nah, pada gambar ini dia menunjukkan bahwa mereka lagi bekerja sama membersihkan lingkungan masyarakat. Biasa toh kalian lihat di lingkungan masyarakat itu orang sering kerja sama toh? Ya. Bersihkan jalan kah, atau bersihkan tempat ibadah kah, atau bersihkan lapangan dan sebagainya seperti itu. Bisa dimengerti? Bisa. Terus pada gambar yang kedua ini mereka lagi berbuat apa? Membersihkan lingkungan sekolah. Iya, mereka lagi membersihkan lingkungan sekolah. Di sini ada siswa-siswa SD, siswa-siswi atau laki-laki dan perempuan. Mereka sedang bekerja sama membersihkan ruang kelas. Jadi kita bukan saja bekerja sama di lingkungan masyarakat, tetapi kita harus bekerja sama juga di lingkungan sekolah. Yaitu setiap pagi kita harus membersihkan ruangan kelas. Agar kita belajar itu, kita punya suasana di dalam kelas itu segar, bersih. Ya toh? Jadi pagi-pagi itu datang harus langsung membersihkan ruang kelas. Bekerja sama antara laki-laki dan perempuan, kita bekerja sama untuk membersihkan kelas. Bisa toh? Bisa dimengerti? Bisa. Iya. Baik, jadi ibu ingin bertanya ya, mengapa Allah menciptakan manusia itu berbeda jenis kelamin? Kenapa Tuhan Allah menciptakan manusia itu berbeda jenis kelamin? Dia tidak ciptakan hampir satu yang seluruh manusia di dunia ini hanya satu jenis saja, yaitu laki-laki semua. Terus pertanyaannya seperti ini, mengapa Allah menciptakan
manusia itu berbeda jenis kelamin. Kenapa? Untuk saling melengkapi. Iya, untuk saling melengkapi. Allah yang menciptakan manusia itu berbeda jenis kelamin untuk saling melengkapi. Manusia itu siapa? Manusia. Laki-laki dan perempuan. Manusia itu laki-laki dan perempuan. Untuk saling melengkapi. Kalau hidup kehidupan ini hanya laki-laki saja tidak mungkin. Kalau perempuan saja mungkin tidak berkembang seperti kita yang banyak-banyak ini. Jadi harus ada laki-laki dan ada perempuan. Iya, saling bekerja sama baru bisa menciptakan manusia-manusia baru yang lain. Bisa toh? Bisa. Selain saling melengkapi apa lagi? Untuk saling kerjasama. Iya, untuk saling kerjasama. Kalau kita sudah hidup dua orang, laki-laki dan perempuan, atau kita sudah jadi manusia, laki-laki dan perempuan, berarti kita harus bekerja sama, Ya. Harus bekerja sama. Selain bekerja sama, manusia laki-laki dan perempuan itu merupakan bagian dari rencana Allah. Allah yang merencanakan bahwa saya harus menciptakan manusia, tetapi manusia itu tidak satu jenis saja. Ya harus ada dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Jadi Allah yang menciptakan manusia pertama itu siapa? Adam. Ya, setelah dia menciptakan Adam, dia merasa bahwa kalau Adam hidup sendiri berarti tidak bisa. Harus saya menciptakan lagi seorang pendamping yang sepadan dengan dia. Jadi Allah menciptakan seorang wanita lagi. Nama siapa? Hawa. Ya, seperti itu. Bagaimana cara kita menunjukkan sikap saling menghargai teman yang berbeda jenis kelamin? Kan kalau kita di dalam satu lingkungan seperti ini, tentu kita berbeda-beda jenis kelamin, toh? Iya, toh ada laki-laki, ada perempuan. Terus sebagai pertanyaan yang di sini, kenapa kita harus menghargai? Kita punya teman yang beda jenis kelamin itu. Dia itu siapa? Sehingga kita mau bekerja sama atau ini apa menghargai dia, bekerja sama atau menghargai dia. Kenapa kita harus menghargai teman kita yang beda jenis kelamin? Siapa yang tahu? Menghormati perbedaan. Iya, kalau kita sudah berbeda jenis kelamin itu, kita harus menghormati, saling menghormati. Laki-laki hormat perempuan atau menghargai perempuan, perempuan pun menghargai laki-laki. Iya. Selain menghormati perbedaan itu apa lagi? Berkomunikasi, bersikap adil. Iya. Kita dengan kita punya sesama yang beda jenis dengan kita itu, kita harus berkomunikasi atau kita berbicara yang baik. Tidak boleh kita sudah punya teman, kita setiap hari kita marah saja, kita omong yang tidak baik semua. Tidak toh? Ya. Dengan kita punya sesama yang berbeda jenis dengan kita itu, kita harus menghargai dia, Ya. dengan berbicara yang baik. Terus kita harus menjadi teman yang baik untuk teman yang lain. Kita sebagai dengan satu teman yang lain lagi harus kita berkontak juga, Ya. Bisa toh? Bisa. Iya. Jadi Allah yang menciptakan manusia laki-laki dan perempuan itu memiliki harga diri atau martabat yang sama di hadapan Allah. Allah di hadapan Allah itu Allah tidak membedakan bahwa laki-laki dia punya derajat lebih tinggi dari perempuan atau perempuan dia punya derajat lebih tinggi dari laki-laki. Tidak. Di hadapan Allah itu kita semua sama. Jadi tujuan Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan itu walaupun berbeda jenis kelamin, tetapi mereka tetap sama. Iya. Sama itu di hadapan Allah. Ya. Kita sama-sama sebagai laki-laki dan perempuan itu kita semua sama di hadapan Allah. Ya. Iya, baik. Jadi bacaan untuk kita hari ini diambil dari kitab Kejadian bab 1 ayat 27. Semua bawa kitab suci toh? Iya, silakan buka. Bab 1 ayat 27. Kitab Kejadian
bab 1 ayat 27. Sudah lihat? Sudah. Iya, jadi ibu meminta salah satu teman bisa maju ke depan untuk membacakan teks kitab suci kepada kita semua, Ya. Kalian pasang telinga dan dengar. Tidak boleh ribut atau sibuk. Silakan kita. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Iya, mari. Silakan dulu. Jadi tadi kalian sudah dengar toh? Ya. Kalian sudah dengar bacaan tadi, jadi kita kasih tepuk tangan dulu untuk Vita. Jadi dalam bacaan tadi itu kita sudah dengar bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Baik. Sekarang ada tugas untuk kalian kerjakan, Ya. Itu akan membagikan lembaran pekerjaan agar kalian bisa bekerja, Bisa kerjakan secara berkelompok, bukan perorangan, tetapi secara kelompok. Soalnya itu baca di sini. Kamu pasang telinga dulu. Ya. Soalnya ada di sini, Soal yang pertama dia bilang, sebutkanlah contoh perilaku menghargai kesetaraan di rumah dan di sekolah. Jadi kerjanya begini. Kalian tuliskan contoh perilaku yang ada, contoh perilaku kesetaraan yang ada di rumah. Kau sebut itu apa? Terus kau tulis lagi atau kau sebut lagi contoh perilaku kesetaraan yang ada di sekolah. Bisa toh? Bisa. Iya. Untuk soal yang pertama silakan kalian kerjakan. Sebutkanlah contoh perilaku menghargai kesetaraan di rumah dan di sekolah. Silakan anak-anak kerjakan. Jangan lupa tulis nama-nama kelompok, di bagian bawah itu. Silakan kelompok 1. Teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 1. Contoh perilaku menghargai kesetaraan di rumah yaitu membagi tugas rumah secara adil, menghormati pendapat anggota keluarga. Contoh perilaku menghargai kesetaraan di sekolah yaitu menghormati perbedaan antara teman, tidak mengolok atau membuli teman. Iya, kita tepuk tangan dulu. Baik, bagaimana dari kelompok 2 mau menanggapi jawaban dari kelompok 1? Iya. Berarti jawaban mereka benar. Kita tepuk tangan sekali lagi. Ya, baik, kelompok 2. Salah satu anggota kelompok maju ke depan untuk membacakan hasil kalian. Silakan. Teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 2. Contoh perilaku menghargai kesetaraan di rumah yaitu tidak membeda-bedakan anak laki-laki dan perempuan, menghargai semua anggota keluarga. Contoh perilaku menghargai kesetaraan di sekolah yaitu membagi kesempatan yang sama bagi siswa, menghargai representasi semua siswa. Terima kasih. Iya, tepuk tangan dulu kelompok 2. Bagaimana kelompok 1 mau beri tanggapan? Tidak. Ya, silakan dulu. Iya, baik. Jadi dengar. Tadi kita sudah dengar bahwa contoh-contoh perilaku
di sekolah. Jadi contoh perilaku kesetaraan yang ada di rumah yaitu tadi kelompok 1 dia bilang membagi tugas rumah secara adil. Berarti kita di rumah itu ada ini apa? Kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan. Kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan. Terus di rumah itu kita harus saling menghargai loh. Kita harus menghormati anggota keluarga. Kita harus menghormati anggota keluarga. Iya. Dari kelompok 2 tadi dia bilang contoh kesetaraan yang ada di lingkungan sekolah yaitu memberi kesempatan yang sama sebagai siswa untuk berprestasi. Jadi di sekolah itu kita harus memberikan kesempatan kepada semua teman untuk berprestasi. Terus kita tidak perlu membeda-bedakan teman-teman kita yang ada di sekolah, Iya. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin menegaskan bahwa dalam kehidupan kita setiap hari, itu kita harus hidup saling menghargai itu dia laki-laki atau dia perempuan, dia orang tua atau dia anak-anak, kita perlu menghargai dia toh. Ya. Dia memiliki martabat atau dia ada harga diri. Dia memiliki martabat atau dia ada harga diri. Jadi kita perlu berlaku adil terhadap dia. Bisa dipahami? Bisa. Ya, jadi kita hidup sebagai manusia. Itu kita perlu bekerja sama. Terus yang kedua kita harus hidup adil. Toh? Ya. Selain hidup adil itu kita harus baik dengan sesama kita. Ketika kita punya teman ini dia mengalami atau dia ada sesuatu pekerjaan, kita rame-rame pergi bekerja sama dengan dia, kita menyelesaikan dia pun pekerjaan. Ketika terjadi pada diri kita juga, kita pun teman yang itu dia datang, dia membantu kita. Karena apa? Manusia itu dia memiliki apa? Akal budi untuk dia bisa berpikir bagaimana berbuat baik, bagaimana berbuat jahat. Tetapi manusia lebih banyak kita harus berbuat baik. Karena kita adalah ciptaan siapa? Tuhan. Ya, kita adalah ciptaan Tuhan. Kita adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi kita manusia ini di hadapan Allah tidak ada yang dia punya harga diri atau dia punya derajat lebih tinggi. Di hadapan Tuhan itu kita semua sama, toh? Ya. Iya atau tidak? Ya. Bina, bagaimana? Di hadapan Allah itu kita sebagai manusia sama atau beda? Sama. Kita di hadapan Allah itu kita sama. Jadi tujuan Allah dia menciptakan manusia laki-laki dan perempuan itu agar kita hidup saling tolong menolong. Karena tidak mungkin kita pun sesama ini dia juga orang baik atau orang kaya seperti kita, tidak toh? Ya. Kalau dilihat dari status sosial kita beda-beda. Tapi itu bukan satu halangan yang menghalangi kita agar kita tidak boleh bergaul dengan dia. Tidak seperti itu, Kita sebagai manusia itu harus dalam kehidupan setiap hari ini kita harus bersifat adil. Kita bekerja sama. Bisa toh? Bisa. Iya. Jadi sebelum kita tutup ini pelajaran, Ibu selalu akan menegaskan kepada ibu ke anak-anak dong, supaya ketika kalian beranjak dewasa atau sudah berumah tangga seperti itu, tetap
menerapkan hidup kerjasama, terus menciptakan suasana yang damai, sejahtera. Jangan kita sudah dewasa begini kita buat keributan di sana sini, tidak boleh, Ya. Jadi di sini Ibu mau ulangi sekali lagi bahwa bacaan kitab suci kepada kita pada hari ini itu dia menegaskan bahwa Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah atau menurut citra Allah. Allah menciptakan manusia seturut gambaran Allah atau citra. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Dia itu sama manusia, kok tadi Ibu bilang? Manusia, toh? Ya. Laki-laki dan perempuan disebut manusia. Terus Tuhan dia bilang laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Mereka itu berarti kita semua. Pekerjaan rumah. Nomor 1. Apa artinya kesetaraan? Nomor 1. Apa artinya kesetaraan? Nomor 2. Buatlah sebuah cerita tentang persahabatan laki-laki dan perempuan. Bisa? Bisa. Ini pekerjaan rumah jadi harus bisa. Nomor 1 apa itu kesetaraan? Terus nomor 2 buatlah sebuah cerita tentang persahabatan laki-laki dan perempuan. Iya. Sudah. Pertemuan kita hari ini kiranya cukup sampai di sini ya. Jadi Ibu minta satu siswa memimpin kita dalam doa penutup. Bisa? Ibu minta siswa yang laki-laki. Tadi pembukaan si perempuan kita harus kerjasama. Jadi yang tutup doa ini hari laki-laki. Silakan Janses. Tepuk tangan untuk Janses dulu. Silakan. Sebelumnya, Salam Maria. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah Tuhan Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. baik, terima kasih. Selamat siang. Siap beri salam. Selamat siang.